Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Maria Susantianu dari Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitif Ausubel serta implementasinya dalam pembelajaran anak usia. Teori Ausubel. Teori belajar Ausubel merupakan teori belajar yang dikemukakan oleh David Paul Ausubel yang merupakan seorang psikiatris anak sekaligus akademika terkemuka yang bergerak di bidang psikologi pendidikan, psikopatologi umum, perkembangan ego kecanduan obat, dan psikiatri forensik. Sepanjang karirnya, baik sebagai seorang psikiatris anak maupun profesor di New York University, ia menerbitkan ratusan karya ilmiah dan buku yang memberikan sumbangsi dan pengaruh besar terhadap bidang psikologi pendidikan. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, yaitu satu, dimensi pertama yang berhubungan dengan cara penyampaian informasi atau materi penjelasan dapat dikomunikasikan pada siswa dalam bentuk belajar, penerimaan, atau penemuan. Dua, dimensi kedua yang menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang sudah ada. Kedua dimensi yaitu penerimaan atau penemuan dan hafalan atau bermakna tidak menunjukkan dikotomi sederhana, melainkan merupakan suatu proses kontinum. Tipe belajar menurut Ausubel berdasarkan pembagian dua dimensi dari belajar, kita dapat mengetahui bahwa penerimaan dan penemuan dari proses belajar tidaklah sederhana dan merupakan suatu proses kontinum yang berbeda-beda. Dengan demikian, proses penemuan dan penerimaan juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Menurut Ausubel atau 1962 halaman, terdapat 4 tipe belajar yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pembelajaran yang dipelajari itu. Atau sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. 2. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pembelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian ia hafalkan. 3. Belajar menerima eksplorasi yang bermakna, yaitu materi pembelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimiliki. 4. Belajar menerima atau expository yang tidak bermakna, yaitu materi pembelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan lain yang telah ia miliki. Sekian dan terima kasih.